keamanan yang ada, bekerja sama dengan aparat keamanan yang ada untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. 3. Mengawasi jalannya pemilu Mengawasi jalannya pemilu sehingga pemilu berjalan dengan jujur dan adil. sehingga pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Sabtu, tanggal 30 April 2022, tepatnya di rumah makan Resto Apung Muara Karang, berkumpul puluhan para pencinta Anies Rashid Baswedan melakukan buka puasa bersama. Bukan hanya buka puasa bersama saja yang mereka lakukan, tetapi mereka, Anies Fans Club se-DKI Jakarta tersebut, juga mendeklarasikan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 yang akan datang. Dari dialog mereka terdengar mereka sangat berharap sekali Pak Anies jadi presiden, karena di tangan Anies Rashid Baswedan kelak mereka yakin bangsa ini ada perubahan. Menurut Ketua Anies Fans Club se-Indonesia, Bapak Insinyur Muhammad Shah, jika tidak dibatasi, para pencinta Anies akan membludak memenuhi undangan buka puasa bersama itu. Namun kenyataannya, undangan yang dibatasi hanya 90 orang. Ternyata melebihi batas undangan. Menurut salah satu panitia buka puasa bersama Anies Fans Club, absensi yang terisi hampir 140 orang. Hingga pengelola Resto Apung yang ada di Muara Karang menempatkan para Anies Fans Club dipecah-pecah, tidak bisa dijadikan satu sentral pertemuan itu. Saat tim liputan Rumah Aspirasi Anies itu sedang meliput aktivitas para Anies Fans Club, terlihat beberapa tokoh nasional hadir memenuhi undangan buka puasa bersama, dan mereka dengan akrab berfoto bersama dengan para tokoh. Bahkan sholat maghrib digelar berjamaah. Tim liputan Rumah Aspirasi Anies begitu jeli. Kami melihat di sela-sela hiruk pikuknya pendukung Anies jadi presiden itu, kami melihat salah satu tokoh bukan lain Bapak Muhammad Najib. Beliau adalah salah satu penanda tangan petisi Undang-Undang IKN yang memang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kami meminta Pak Muhammad Najib untuk melakukan podcast tentang persoalan penanda tanganan petisi yang bukan lain adalah tentang Undang-Undang IKN. Nama saya Insinyur Muhammad Shah, Ketua AFC Nasional. Dari Anies Fans Club ini seluruh Indonesia, ketuanya Bapak, ada berapa Pak anggota Anies Fans Club itu Pak? Yang pasti sampai dengan saat ini AFC sudah memiliki 28 provinsi ditambah 35 kota media. Oke. Tujuan dari Anies Fans Club Pak? Visi kita adalah menghilangkan terutama penyakit pemerintahan saat ini, yaitu berupa korupsi dan juga berupa penistaan agama dan juga berupa ketidakadilan kepada masyarakat. Kemudian misi dari Anies Fans Club adalah menjadikan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Oke, apa pendapat Bapak dan kenapa Anies Fans Club terbentuk hampir menyeluruh 28 provinsi dari 34 provinsi ya Pak, ditambah lagi dengan kabupaten kota, dan insya Allah tujuan Bapak tercapai. Kenapa sih sebenarnya terjadi seperti itu? Apakah pemerintah yang saat ini apa gitu pandangan Bapak? Sebetulnya lahirnya Anies Rashid Baswedan ini satu fenomena yang sangat tepat, di mana kondisi negara sekarang sedang tercabik-cabik oleh nilai-nilai ketidakbenaran
kemudian di saat itu pula lahir sosok Anies Rashid Baswedan yang mempunyai karakter yang luar biasa. Yang pertama adalah karakter kepemimpinannya yang sangat diidolakan untuk kondisi saat ini. Dan juga Anies Rashid Baswedan itu mempunyai kecerdasan dan integritas kepribadiannya, sehingga hampir semua masyarakat saat ini sangat tergiur oleh sosok Anies Baswedan. Pak, bicara tentang kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sementara banyak juga tanggapan-tanggapan yang sumir, tanggapan yang kecewa. Ada beberapa tokoh partai politik, mantan ketua umum partai politik yang nggak perlu saya sebutin partainya. Nah, tanggapannya seperti apa tuh, Pak? Saya pikir orang yang melakukan hal yang sumir terhadap Anies Baswedan itu nampaknya perbandingannya sangat jauh dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Anies Baswedan itu sendiri. Dan ketika Anies Baswedan tidak menanggapi itu, dan memang itu sangat baik karena apa? Karena bukan kelasnya itu, kelas orang-orang yang mencibir tentang Anies Baswedan itu jauh di bawah Anies Baswedan. Jadi nggak perlu ditanggapi. Tetap berjalan aja sebagaimana progresnya yang dilakukan oleh Anies. Apakah menurut Bapak orang-orang yang sumir itu ada iri hati? Iya, yang pasti itu ada agenda politiknya. Iya. Mereka punya agenda politik. Dari Anies itu, kalau misalnya Anies itu baru saja berenang melintasi laut, kemudian ditanya apakah Anies bisa berenang, orang itu pasti bilang Anies nggak bisa berenang, padahal baru saja berenang melewati laut. Itu perbandingannya seperti itu. Ya. Pak, kita sama-sama tahu di berita-berita Pak Anies sudah membuka para pemudik warga DKI Jakarta ke kampung-kampungnya. Namun di beberapa berita-berita juga bis-bis atau pemudik itu diblokade atau diblokir untuk kembali lagi. Dan itu kita sudah lihat itu. Menurut Bapak, pandangan Bapak, apakah itu ada nilai politis? Iya, itu udah pasti punya nilai politis. Kalau enggak, buat apa dia lakukan itu? Dan penyediaan transportasi untuk pulang mudik itu sebuah solusi yang sudah lama tidak dinikmati oleh warga-warga yang ingin pulang mudik. Ketika Anies melakukan itu terobosan yang luar biasa itu. Dan tentu aja bagi lawan-lawan politiknya merupakan sesuatu yang berbahaya, iya kan? Ya. Makanya dilakukanlah blokir-blokir untuk dipulangkan kembali dan lain sebagainya. Apakah mereka ada rasa takut besok di 2024 itu Pak Anies jadi benar-benar RI 1? Karena di-stuck seperti itu. Iya, itulah dia. Agenda politiknya itu yang penting. Oke, kalau begitu Anies Fans Club yang Bapak pimpin seluruh Indonesia, harapannya apa, Pak? Harapannya tentu Bang Anies mengapresiasi tentang kami, karena AFC ini terus terang nggak punya modal, tapi karena keinginan daripada relawan untuk mendukung Anies Baswedan, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa dilengkapi. Berarti tujuan Anies Fans Club ingin perubahan, begitu Pak? Ya, yang pasti kita memilih Anies Rashid Baswedan itu karena Anies mempunyai nilai lebih. Dan diri Bang Anies itulah kita berharap adanya perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang kita butuhkan sehingga negara kita ini menjadi negara yang kuat. Oke Pak, menurut Bapak siapa yang tepat untuk mendampingi Pak Anies besok di 2024 RI 2-nya? Kalau untuk itu agak sulit, soalnya Bang Anies ini terus terang agak punya kendaraan politik.
kendaraan politik yang dengan nilai 20% itu, kalau misalnya sekarang PKS dengan Nasdem bergabung, itu baru saja 17%. Nah, itu butuh satu kendaraan lagi, satu partai politik lagi yang bisa melengkapi itu, dan itu hanya bisa dilakukan menurut saya oleh Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat sendiri bukannya gratis menyerahkan tiket politik itu, bukan gratis, karena di Demokrat sendiri kan tentu ada AHY. Ini barangkali bargaining yang harus dilakukan oleh Anies sehingga tiket untuk jadi presiden dengan 20% itu bisa tercapai. Oke, Pak, terakhir, bukankah banyak beberapa tokoh menyatakan PT atau Presidential Sword itu di 0% kan? Menurut Bapak bagaimana? Iya, itu kan keinginan kita. Sementara yang sedang terjadi adalah elektabilitas tetap 20%. Karena banyak yang berkepentingan terhadap itu. Berarti ada unsur politis lagi? Oh, udah pasti ada unsur politiknya, karena dari sana kan akan terlihat bahwa calon-calon presiden ini harus didukung oleh oligarki. Iya. Nah, menurut Bapak, rencananya kan ibu kota pindah ke Kaltim. Apa ke depannya, Pak? Saya 100% nggak yakin itu. 100% nggak yakin bahwa itu akan terjadi. Jadi, saya juga orang asli Betawi, dan saya nggak melihat itu akan terjadi sih. Bagaimana ya? Saya harus meyakini sesuatu yang nggak pasti ya. Itu. Oke, Pak, silakan Bapak bersalam sukses, salam kemenangan untuk mendukung Pak Anies Baswedan di di rumah aspirasi Anies ini. Silakan, Pak. Iya, Pesannya untuk Bang Anies Baswedan, tetaplah berjalan sebagaimana Bang Anies lakukan saat ini. Meskipun terlalu banyak rintangan, terlalu banyak hambatan, jangan menjadikan itu semua menjadi lemah. Tapi saya yakin bahwa Bang Anies punya kekuatan naluri, kekuatan iman yang luar biasa, sehingga semua rintangan-rintangan itu insya Allah bisa dilewati. Amin ya rabbal alamin. Saya Insinyur Muhammad Najib MSI, tinggal di Serpong. Kami salah satu dari penandatangan di MK gugatan yang tadi IKN untuk menggugat undang-undang IKN di MK. jadi Bapak salah satu penandatangan petisi, Pak? Iya, salah satu. Kami adalah salah satu petisi yang menggugat undang-undang IKN tersebut. Oke. Nah, tujuan Bapak di Anies Fans Club, Bapak sebagai apa nih? Saya sebagai tim yang untuk membackup terhadap AFC ini yang sudah tersebar hampir di 28 provinsi dan ibu kota kecamatan. Untuk itu kami memang selalu berkoordinasi dengan teman-teman baik yang ada di Kaltim keterkaitan dengan fokus untuk menggugat IKN tersebut, undang-undang tersebut. Oke. Anies Fans Club visi misinya kira-kira apa, Pak, ke depan? Ke depan yang jelas, insya Allah bahwa kita menggulirkan Anies untuk bisa menang poinnya, untuk bisa menang di 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia
yang baru. Ada berapa pasang selain Anies Baswedan? Kira-kira sebagai calon? Saya prediksi hanya 3 calon ya, yang ada barangkali Anies yang di beberapa di lembaga survei, walaupun tidak secara langsung untuk yang mensponsori, Anies selalu tampil di baik kedua, ke-1 maupun ketiga. Jadi leading terus, walaupun itu bukan dari lembaga survei yang ibaratnya itu lembaga survei yang sebagaimana kita ketahui bahwa itu banyak lembaga survei yang istilahnya lembaga survei yang bayaran. Persoalan ini kita kembalikan lagi Pak. Ketika harapan-harapan itu pada masyarakat akan ada perubahan ke depan, dan semua masyarakat saya memang sudah banyak melihat tokoh Anies Baswedan lah yang insya Allah bisa merubah semua suasana di 2024. Nah, pandangan Bapak ke depannya? Saya optimis sekali bahwa Anies mempunyai kemampuan leader yang mumpuni dari bidang apapun, dari segi psikologisnya, dari segi pendidikannya, dari segi kepemimpinannya, itu sangat luar biasa, dan itu mungkin satu-satunya dari kandidat-kandidat yang ada. Karena Anies tidak lahir walaupun tidak lahir di partai, tapi beliau bisa semacam mengelaborasi seluruh potensi-potensi yang ada di seluruh partai-partai yang mungkin akan jadi kendaraannya. Karena sebagaimana kita ketahui selama 4 tahun 5 tahun ini ternyata di pemerintahan DKI, walaupun dengan berbagai rintangan di atasnya yang tidak berkenan, tapi Anies bisa menunjukkan tetap eksis. Ini ditunjukkan dengan program-program yang nyata, dan saya sebagai engineer itu saya sangat mengapresiasi terhadap kerja-kerja Anies, karena ini tidak berdasarkan prestasi yang hanya semata-mata mercusuar, tapi ini prestasi yang untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Ini yang harapan kami, karena kami tahu persis bahwa kalau engineer kan kita bisa tidak terpolitisasi. Artinya kalau merah ya merah, kalau putih ya putih, itu yang jelas. Jadi kami punya pandangan Anies bisa melampaui dari seluruh potensi yang ada, kepemimpinan yang ada, kandidat-kandidat yang ada selama ini. Oke Pak, terakhir harapan Bapak ketika sudah menandatangani petisi, dan petisi itu ditandatangani oleh banyak tokoh dan masuk kepada Mahkamah Konstitusi, apa kira-kira hasilnya kelak? Apakah sudah keluar atau belum keluar atau sedang berproses? Sekarang sedang berproses. Mungkin minggu depan setelah Lebaran ini ada sidang lanjutan. Kita sudah tiga kali sidang. Mungkin habis Lebaran tanggal 9 kalau nggak salah, tanggal 10 atau 9 itu kita melakukan kelengkapan dari gugatan persidangan yang akan kita laksanakan. Kira-kira pandangan Bapak bagaimana tentang keberadaan IKN? Apakah iya ibu kota akan pindah, ataukah sudah ada fisiknya di IKN itu, fisik dari sebuah ibu kota? Saya melihat bahwa IKN itu hal sesuatu yang sangat mesti dilaksanakan. Imajiner. Jadi sangat tidak mungkin, dan rohnya itu tidak ada di Kaltim itu. Rohnya itu tetap harus di Jakarta, karena start perjuangan semuanya, sejarah-sejarah itu ada di Jakarta semuanya. Jadi rohnya itu ada di Jakarta. Barangkali ada sesuatu pandangan yang lain, itu saya pikir hanya istilahnya proyek-proyek yang pesanan. Artinya proyek-proyek yang dasarnya itu ada pesanan-pesanan yang Putenwood, itu pesanan yang sangat oligarkis sekali dengan proyek-proyek itu. Oke Pak, menurut Bapak ketika Pak Presiden camping, kemudian dikumpulkan para gubernur-gubernur se-Indonesia, dan mereka bawa tanah dan air dari masing-masing provinsinya, pandangan Bapak gimana?
Itu hanya merupakan show of force. Jadi itu saya memandang itu sangat tidak berarti, dan itu hanya semacam guyonan yang sebenarnya itu hanya show of force lah istilahnya. Jadi kalau kita lihat survei dari Kompas terakhir kemarin, bahwa itu menjadi quote-unquote semacam pertanyaan bahwa pemerintahan Jokowi ini hanya memikirkan untuk IKN aja, tidak memikirkan untuk kemaslahatan masyarakat. Oke. Itu Terakhir. ya. Dari 34 gubernur yang datang menyerahkan simbol tanah dan air, sementara Pak Anies mengambil tanah dari tanah akuarium. Ya. Saat itu akuarium, penduduk akuarium itu kan saat mau digusur sama sebelum Pak Anies. Nah, Ya. apakah itu ada simbolisasi atau ada perlawanan? Sebenarnya itu juga artinya perlawanan dari Anies yang sangat halus, dan itu sangat cantik dan indah, bahwa Anies itu tetap mentaati sebagai pemerintahan ibu kota, mentaati bahwa tanah, tapi itu tanah yang mempunyai legitimasi yang ibaratnya terdolimi oleh pemerintahan terdahulu. Ya, ada nilai historis ya Pak? Iya, betul. Tanah dan air dari akuarium Ya. adalah simbolis perlawanan halus, satirisme ya Pak? Iya, itu satir sekali, sangat satir sekali. Oke, terima kasih Pak Najib. Alhamdulillah kami sudah menemui Bapak. Insya Allah apa yang Bapak harapkan dengan teman-teman Anies Fans Club seluruh Indonesia menjadi kenyataan. Amin. Bisa dapat perubahan nanti di 2024. Amin. Terima kasih. Pesan terakhir Bapak kepada rakyat Indonesia selain dari Anies Baswedan dari pendukung Anies Baswedan atau Anies Fans Club, di luar dari itu semua harapan Bapak buat masyarakat yang tidak bergabung di Anies Baswedan. Silakan. Saya mengharapkan bahwa ini saat-saat yang kita sudah, orang Jawa bilang wayai untuk berubah, dan kita harus songsong ke Indonesia yang lebih baik. Dan saya harapkan ini saat-saat yang paling menentukan, bahwa kita akan memenangkan, insya Allah akan memenangkan Anies di 2024, dan dengan seluruh potensi yang ada, walaupun dengan sumber daya yang minimal, kita tetap berjuang untuk menggerakkan semangat kebersamaan untuk mendukung Anies dimanapun Anda berada. Oke. Jadi harapan Bapak yang di luar Anies Fans Club atau pendukung Anies, masyarakat yang di luar itu, harapannya Bapak mereka objektif gitu Pak ya? Iya. Jadi penilaian itu harus sangat objektif, tidak mendengar opini-opini yang sebenarnya itu sekarang masyarakat sudah tahu semuanya. Jadi masyarakat sudah tahu dengan opini-opini yang dibangun oleh seperti kayak PSI, dibangun oleh yang Giring dan teman-temannya dengan besar-besar rupiahnya itu masyarakat sangat paham sekali. Itu yang saya lihat. Saya kan keliling di Indonesia, jadi saya tahu dari Merauke sampai ke Aceh, jadi saya tahu persis. Jadi masyarakat tidak paham, dan dia tidak termakan oleh buser-buser yang rupiah itu, dan dari opini-opini yang tidak logis dan tidak objektif. Oke, terima kasih. Nah, Bapak kan tukang keliling nih, melihat kesana kemarin. Deklarasi Anies yang kita lihat di seluruh Indonesia, pasti kan udah ribuan ya Pak ya? Ya, ribuan. Sangat. Artinya masyarakat punya inisiatif sendiri. Apakah mereka deklarasi itu dibiayai atau biaya kolektif? Sangat tidak ada anggapan bahwa itu dibiayai, itu tidak bisa istilahnya itu besar-besar yang mau dramatisir. Padahal itu semuanya itu dari biaya-biaya sendiri. Seperti ini kita lakukan ini urunan kita sendiri-sendiri, kita tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Justru inilah yang semangat yang inilah yang bisa memicu kita untuk getok keluar dengan teman-teman di Jawa, terutama untuk konsolidasi Jawa dan seluruh Sumatera dan wilayah-wilayah di Kalimantan maupun di wilayah Sulawesi. Itu kita sudah menggerakkan. Habis ini nanti kita keliling untuk
mendeklarasikan masing-masing wilayah. Terima kasih Pak Najib. Alhamdulillah dengan sesingkat-singkatnya kita wawancara dan memang demi kepentingan dan kemajuan serta keharmonisan bernegara kelak ke depan di 2024 dengan pemimpinnya Pak Anies Baswedan, entah siapa nanti wakilnya, kita pengen perdamaian, kedamaian dan legalitas yang enak sebuah bangsa. Amin.